Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Mohon maaf banget hari ini saya tidak bisa bertemu tatap muka dengan kalian karena saya ada beberapa kegiatan yang saya kerjakan di luar sekolah gitu. Jadi saya meminta kepada kalian untuk kalian bisa follow up untuk video ini. Nanti kalian bisa tonton aja videonya kayak gitu. Kalau misalkan kalian saya penyampaiannya terlalu cepat segala macam karena saya ngejar durasi, jadi kalian bisa untuk di slow motion atau di back 5 second atau 10 secondan kayak gitu. Oke, untuk kelas RPL 1 kemarin materinya itu sudah sampai testimonial di bagian models. Oke, kalau testimonial sudah di bagian models, biasanya kita langsung masuk ke transaction. Transaction di sini itu akan masuk ke bagian migration. Jadi kita buka dulu file kitanya. Kalau misalkan sudah dibuka, kita bisa cari di migration, lalu pilih transaction. Oke. Oke, kita pilih transaction gitu. Dipastikan semuanya di bagian testimonial sudah semua sampai ini ya. Untuk di bagian hash factory-nya, protected variable-nya, terus komponennya, field-nya apa saja. Di sini ada relasi ke boarding house ID, ada foto, ada name, dan ada rating gitu. Jadi kalau misalkan kalian sudah seperti ini, boleh langsung ke bagian migration transaction kayak gitu. Oke. Oke, di bagian migration transaction itu sedikit panjang ya karena saya sengaja menempatkan di paling bawah gitu. Jadi kalian bisa langsung ke migration transaction-nya gitu dengan menginputkan apa saja. Kita coba cari dulu di sini filenya. Kalau tidak salah ada di sini di bagian WhatsApp. Oke, ini kita perbesar, ini kita minimize, lalu kita cek di bagian transaction itu ada banyak ya, ada relasinya yang sangat banyak, ada ke boarding house, ada ke room ID, terus nanti di sini ada pembayaran segala macam. Nah, pembayaran ini nanti akan menggunakan enum gitu untuk metodenya, ada payment method, ada payment status kayak gitu. Oke, biar kalian tidak terlalu panjang durasinya juga, boleh kita langsung ketikkan saja di bagian transaction migration-nya. Itu ketikan perintah $table operator string, kan tadi ada string ya untuk kode. Di sini isinya apa? Isinya kode baru titik koma. Oke, terus ada apa lagi? Kita cek lagi di sini ada boarding house ID, berarti relasi dia. Berarti $table operator kasih foreign ID untuk menghubungkan si sebuah relasi dari table transaction ke boarding house. Oke, jika sudah, baru diisinya apa? Ini relasinya kemana? Untuk di table transaksi itu relasinya kemana? Ke dalam boarding underscore host underscore ID. Oke, baru ditutup dengan operator. Sorry, typo. Tutup dengan operator, lalu pilih constrained. Oke, baru titik koma di sini. Oke, jika sudah, kita tambahkan lagi. Di sini ada namanya room ID. Oke, tetap sama $table operator foreign ID. Lalu di sini ada nujunya ke room underscore ID, kasih operator, lalu constrained, lalu titik koma. Oke, jika sudah, kita cek lagi di sini ada namanya name. Name itu menggunakan string, berarti $table operator string, tipe datanya, lalu di sini kutipannya name, baru titik koma. Terus $table lagi operator, ada apa di sini? Kita cek ada phone number. Phone numbernya menggunakan string juga, tipe datanya string. Di sininya phone underscore number lalu titik koma. Oke, terus masuk ke bagian payment method. Nah, untuk bagian payment method dan payment status itu sedikit berbeda untuk tipe kodenya gitu. Jadi di sini tipenya itu kan $table, kita menggunakan $table operator, lalu di sini tipe datanya apa? Di sini enum. Enum itu kayak tipe data yang sudah ditentukan jawabannya. Jadi contohnya gini, ketika kalian memilih jenis identitas, misalkan jenis kelaminnya gitu. Misalkan ada pria dan wanita. Itu sudah ditentukan kan ada pria dan wanita gitu. Kalian tidak bisa mengisi di luar pria dan wanita gitu kan. Nah, itu disebutnya enum kayak gitu. Oke, di sini $table enum. Lalu apa isinya? Isinya kutip satu dua kali, baru ketikan di sini ada namanya payment method, namanya payment underscore method. Oke, gitu seperti ini. Jika sudah, baru di setelah kutip koma spasi
Nggak spasi juga nggak masalah sih, cuma lebih enak kita spasi aja. Baru siku buka tutup, baru titik koma lagi. Titik komanya di sini kita ketikkan, di sini ada namanya down underscore payment. Berarti down underscore payment itu ketika nanti paymentnya itu belum beres dibayar, itu masih bisa untuk dilanjutkan kayak gitu. Jadi ada dua opsi, itu bisa di DP dulu dan bisa langsung di full payment atau dibayar cash langsung full kayak gitu. Oke, jika sudah down underscore payment, baru di sini koma, baru kutip lagi di sini full payment. Oke, full payment sudah sampai sini. Oke, jika sudah, baru di akhiran di sini kita kasih operator di sini ketika nullable. Fungsinya untuk apa? Nullable sendiri. Fungsi nullable sendiri di sini ketika nanti nilainya itu diperbolehkan kolomnya tersebut kosong, misalkan kita tidak mau isi dulu nih gitu kan, kita nggak tahu nih nilai rupiahnya berapa gitu. Jadi itu bisa dikosongkan gitu. Jika tidak menggunakan nullable berarti kolom tersebut wajib diisi gitu. Ibaratnya kalau misalkan kalian isi Google Drive itu ada bintang kecil warna merah. Jadi ada kolom wajib diisi, ada wajib tidak diisi juga gitu. Nah, di sini diadakan yang nullable biar ini wajib diisi gitu. Jadi dia tidak bisa lanjut kalau misalkan si harganya ini belum muncul kayak gitu. Oke, baru enter. Lalu di sini kita ketikkan lagi dollar table operator. Lalu di sini ada tipenya apa lagi? Setelah itu di sini ada namanya payment status. Oke, payment statusnya di sini salah sebenarnya, kita menggunakannya enum. Oke, di sini menggunakan enum. Yang di sini salah, bukan string, harusnya enum ya sebenarnya. Tapi ini enum juga. Oke, table enum gitu. Isinya apa? Isinya itu payment underscore status titik koma. Oke, di sini bermasalah. Kenapa bermasalahnya? Karena enum di sini nilainya tetap masih ada dua argumen nih yang nanti akan bertabrakan nilainya. Jadi enum ini kita ganti menjadi string gitu. Oke, setelah sudah sampai payment statusnya, ini di akhirannya jangan lupa kita kasih nullable. Jadi ini nilai tidak boleh kosong. Kayak gitu statusnya ya. Jadi dollar table string payment status operator nullable. Kayak gitu. Baru dollar table operator lagi, baru di sini kita kasih tadi ada date. Date itu berarti tipe tanggal. Oke, terus isinya apa? Isinya di sini ada start date, berarti kapan dimulai untuk pembokingannya. Kayak gitu, titik koma, lalu dollar table. Lalu ada apa lagi? Ada tadi kalau tidak salah duration, durasi. Durasi itu kita menggunakan integer. Lalu di sini ada duration. Oke, titik koma. Oke, terus dollar table operator, lalu ada apa lagi? Ada total amount atau total pembayaran, total pajak lah kalau kata kita mah ya. Di sini menggunakan integer. Lalu di sini total underscore amount kayak gitu, titik koma. Lalu terakhir, karena ini kepotong ya, harusnya di bawah itu ada lagi, ada namanya date gitu ya. Oke, berarti tanggal berakhirnya atau tanggal dibuatnya atau tanggal, lebih tepatnya tanggal berakhirnya, tanggal pembokingan untuk si payment status itu nanti muncul gitu. Oke, di sini kita kasih date. Lalu di sininya date juga, berarti untuk tanggal, bulan, tahun. Nah, jika sudah baru titik koma di sini. Sudah sampai sini. Baru ini isi kita, ini diisi operator nullable. Berarti ini nilainya tidak boleh kosong tanggalnya gitu. Oke, sudah. Jika sudah baru di save as atau di save gitu. Jadi, kalian wajib isi yang ini saja. Seperti itu. Oke, jika kalian sudah semua melakukan dollar table segala macam dari bagian kode sampai bagian date, baru kalian bisa pindah ke bagian model, app model.
bisa ke bagian model. Oke, pilih di sini transaction. Oke, transaksi di sini kan masih kosong ya. Kalian bisa inputkan data, tipe datanya apa saja di sini. Di sini tipe datanya itu kan sama seperti yang tadi di transaction gitu. Kalian bisa langsung masukin aja di sini menggunakan use hash factory. Oke. Lalu di sini kita masukin lagi untuk protected $variable sama dengan siku buka tutup. Jangan lupa di akhirnya kita kasih titik koma. Lalu di sini kita masukkan ada apa saja, ada kode boarding host room ID, ada kode koma boarding underscore host underscore ID koma. Lalu di sini ada room ID underscore ID koma. Di sini ada name koma. Terus ada email, ada phone number, ada email, ada phone underscore number. Lalu di sini ada payment method, payment underscore method, berarti metode paymentnya nanti menggunakan apa. Lalu di sini ada payment status, level status, ada start date underscore date, berarti kapan tanggal memulainya. Lalu ada di sini ada duration, lalu ada total amount, total underscore amount. Lalu di sini ada transaction date, transaction underscore date, enter, lalu titikkan transaction date. Oke. Sepertinya ini tuh yang tadi total amount, harusnya di sini transaction date ya. Kita bisa kembali lagi ke transaction, harusnya ini di sini bukan date tapi transaction date, berarti kapan transaksi itu dimulai. Transaction underscore date. Nah, seperti ini. Jadi saya sempat salah untuk menginfokannya gitu. Jadi di sini yang date-nya tadi di bagian paling bawah dirubah menjadi transaction date kayak gitu, karena di bagian transaction model PHP-nya itu menggunakan transaction date gitu. Oke, baru titik koma di akhir penghujung siku buka tutupnya. Oke. Jadi ini kan si transaksi ini kan punya dua relasi nih, gitu kan. Satu ke bagian room, satu bagian ke room gitu, satu lagi ke boarding house kayak gitu. Oke, jadi kita bisa ke sini, bisa ke bagian sini, lalu di enter, lalu kita buat relasinya di situ. Public function boarding house, berarti kita akan mengarahkannya relasinya ke boarding house. Oke. Lalu di sini kita kasih nilai pengembalian return $this operator belongs to, karena ini hanya dari transaksi ke boarding house, bukan dari boarding house ke transaction. Kalau misalkan dari dari boarding house ke transaction itu disebutnya hash many. Belongs to, kita ngarahinnya kemana? Arahinnya ke bagian model boarding house, berarti boarding house lalu titik koma. Oke, di sini pakai kelas, jangan lupa kelas. Oke, seperti ini. Oke. Nah, jika sudah, lalu kita buat lagi relasinya di bagian transaksi. Public function, lalu di sini untuk ke arahinnya kemana? Ke room, karena kita akan mengarahkan ke room. Di sini nggak usah pakai s roomnya, karena ini akan menjadi belongs to aja gitu. Baru di sini kita siku buka tutup, kurawal buka tutup, lalu di sini return $this operator belongs to, lalu di dalamnya arahkan ke bagian model room class. Oke, titik koma. Seperti ini. Jadi sekarang kita tambahkan lagi terlebih dahulu ke bagian boarding house, setelah itu baru ke room gitu. Ini kan di transaction sudah nih gitu. Baru kita masuk sekarang ke bagian model
bagian boarding host gitu. Kalau misalkan kalian sudah menginputkannya relasi ke boarding host dari transaksi, terus sudah menginputkannya juga dari transaksi ke room, itu sekarang kita pergi ke bagian boarding host model gitu. Lalu kita tambahkan di sini. Kita tambahkan di sini, tambahkannya itu public function transaksinya pakai S karena ini akan menjadi hash many dollar, terus di sini kurawal, baru kasih nilai pengembalian return $this operator hash many, berarti lebih dari satu, kemana? Ke transaction, baru kelas di koma. Nah, jika sudah, baru kita pergi ke bagian room. Sekarang ini yang di bagian model boarding host hanya ini saja, ditambahkannya, ngarahkannya ke transaksi. Terus sekarang kita pergi ke bagian room. Oke, di bagian room kita tambahkan relasinya juga. Di situ public function, arahin kemana? Ke bagian transaction pakai S, transaction. Oke. Lalu kurawal buka tutup, baru kasih nilai pengembalian return $this operator hash many, lalu ngarahinnya kemana? Ke transaction class. Nggak usah pakai S ya di sini karena bagian modelnya sendiri namanya di sini namanya transaction, tidak pakai S gitu. Baru di sini akhirnya titik koma seperti itu. Jika sudah di bagian room. Oke, di sini public functionnya gitu ngarahinnya ke transaction pakai X, ditambahin hash many, baru di sini transaksinya ngarahin ke kelas. Berarti nanti lalu kita bisa jalankan nih PHP Artisan Migrate lagi. Kalau misalkan sudah sampai sini semuanya bisa kita jalankan di terminal. Kita buka terminal di sini, kita jalankan lagi, dipastikan exam-nya nyala dulu, exam PP-nya. Oke, kita nyalakan dulu exam PP-nya. Coba kita login ke admin. Oke, bentrok kah? Oke, tidak bentrok, portnya aman. Kita pergi ke admin. Oke, ini kita close aja, sudah cukup untuk pembuatan relasinya, table-tablenya. Lalu kita tunggu dulu sampai PHP My Admin yang terbuka. Oke, jika sudah terbuka, di sini kita ada ngekos 1 karena kalian RPL 1 ya. Oke, di sini belum ada isinya sama sekali gitu. Nanti kita akan migration. Kita akan migration di bagian sini dengan perintah PHP Artisan Migrate. Oke, jadi PHP Artisan Migrate gitu. Jadi kita akan nge-migrate sebuah yang tadi telah kita buat datanya semua ke bagian database. Oke, jika sudah baru enter. Kita tunggu sampai semuanya oke. Oke, di sini ada masalah. Kenapa masalahnya? Di boarding host ID, host. Di sini ada masalah di create bonus table. Oke, berarti di sini ada typo. Oke, karena di sini permasalahannya itu di bagian sini, di bagian bonus table. Berarti kita cek di bagian bonus table itu mengarahnya ke mana. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu, kalau misalkan sekiranya bagian tipe data kita yang kita masukkan untuk isian di bagian table itu sudah oke. Lalu kalau misalkan di sini kan kita baca nih di bagian create table ngekos 1, di bagian bonusnya error karena for nya constraint-nya itu ada perbaikan gitu. Perbaikannya di mana? Itu tidak akan connect ke bagian database gitu. Nah, di sini yang ada itu harus namanya itu boarding host underscore ID. Nah, setelah saya cek bagian sini, bagian permasalahan di mana? Nah, bagian permasalahan itu di bagian sini saya typo, di bagian migration, ini harusnya di bagian host table, create boarding host itu tidak ada gitu. Di sini harusnya nama itu boarding host bukan boarding host kayak gitu. Jadi di sini kita ganti aja namanya itu menjadi boarding host gitu. Oke, sekiranya sudah tidak ada problem, kita cek. Oke, problemnya tidak. Coba kita cek lagi, kita PHP migrate lagi, PHP Artisan Migrate, kita enter. Oke, di sini masih ada salah lagi. Salah itu di bagian boarding host table.
Oke, di sini kita perbaiki dulu boarding host. Oke, hostess. Kayak gitu. Oke, jika sudah semuanya diganti, ini juga kita harus ganti, bukan boarding tapi boarding. Save lagi. Oke, jika sudah, coba kita eksekusi lagi PHP Artisan Migrate. Oke, masih ada masalah. Masalahnya itu di bagian bonus table. Sekarang di bagian boarding house table sudah oke, tapi di bagian create bonus table itu bermasalah. Kita cek bermasalah itu di bagian mananya. Kita cek di sini bonuses, oke, boarding house. Oke, kita baca lagi di sini bonuses are ready, koneksi SQL database. Read bonuses ID begin as not no auto increment primary key boarding host underscore ID. Oke, jadi sekian lama saya mencari error, ternyata di bagian di sini timestampnya itu berarti urutannya untuk mengeksekusi ke sebuah PHP admin atau ke database itu tadinya itu di sini untuk create roomnya itu dia lebih besar dari bagian transaction gitu. Makanya kalau kita lihat di bawah sini, di sini transaksinya error gitu. Kenapa? Karena di bagian room belum bisa dieksekusi nih karena di bagian transaction itu jauh lebih besar ketimbang di bagian room gitu. Jadi di sini untuk bagian 06 37 10 saya ganti tadinya itu kan 06 3 sekian, saya ganti menjadi 06 37 10 biar si room ini berada di paling atas sebelum bagian transaction gitu. Makanya ketika sudah itu hasilnya maka dia akan down gitu. Ini saya buat itu di PHP Artisan Migrate Fresh, berarti saya akan hapus semua di sini kayak gitu. Nah, jika sudah dihapus semua karena tadi ada error, jadi ketika nanti yang sudah benar, kalian cukup PHP Artisan Migrate saja kayak gitu. Jadi kalau misalkan sudah benar kayak gini posisinya, enter. Nah, berarti kita sekarang cek nih di bagian ngehost 1, apakah file-file yang tadi migration sudah muncul di table kita. Oke, sudah di sini kan sudah muncul semuanya. Di sini ada room image, ada transaction, ada testimonial, ada room gitu, ada bonus, ada boarding house, ada kategori, ada city dan lain-lain. Kalau misalkan kita lihat di bagian ngehost 2, itu di bagian migrationnya yang belum kita migration, itu baru ada 3 aja kayak gitu. Oke, jika sudah kita langsung ke step berikutnya. Oke, jika sudah, tahap sini kita akan membuat fitur CMS-nya untuk bagian admin sendiri. Kita akan di sini akan menggunakan fileman gitu. Jadi kalian bisa, ini wajib komputer atau perangkat kalian bisa terhubung ke internet dulu gitu. Pastikan semuanya terhubung ke internet. Di sini kita bisa buka untuk fileman-nya, fileman. Oke, pilih fileman akselerasi Laravel Development. Kita klik di sini, kita akan membuat tampilan adminnya seperti apa kayak gitu ya. Di sini juga sebenarnya banyak fitur-fiturnya. Di sini fitur sendiri untuk di fileman sendiri bisa bikin panel builder, form builder, table builder, notification, action, info list builder dan widget gitu kan. Oke, kita akan memulai dulu. Kalian bisa klik langsung di get started di sini. Lalu pilih get started di sini. Nah, jika sudah, kita pilih ke bagian installation. Instalasi di sini ada minimal PHP 8.2, Laravel versi 11, Tailwill untuk CSS-nya atau Tailwill-nya itu titik 4 kayak gitu. Kita bisa langsung ke bagian instalasi di sini. Sebentar, ini ada iklan. Oke, sebentar. Ini ada MongoDB, DB-nya di mana iklannya? Kita home. Sebentar dulu, coba kita refresh. Nah, oke, di bagian instalasi di sini. Instalasi the panel builder itu di sini kita bisa copy. Di sini ada composer require fileman /fileman 4.0 kayak gitu. Berarti nanti filemannya itu menggunakan yang versi 4 ke atas kayak gitu. Kita copy aja, kita buka Visual Studio Code kita, buka terminal lalu paste di sini, lalu enter.
Oke, kita cek. Ini akan mengimport semua data-datanya gitu. Oke, di sini ada keterangan bermasalah. Bermasalahnya di mana? Di bagian, sebentar kita baca dulu. Your requirement could not be resolved to an installable set package. Oke, INTL extensionnya kita belum aktifkan. Oke, sekarang kita pergi ke folder dulu, pilih ke sistem atau C, lalu exam, lalu cari PHP, folder PHP, lalu cari php.ini. Kita cari, oke, yang ini php.ini, jangan yang application ya, tapi yang konfigurasi setting. Nah, kita sudah kebuka, sekarang kita cek di bagian INTL-nya. Oke, biar cepat di sini CTRL-F aja, INTL. Lagi kita cari lagi bagian INTL. Oke nih. Di sini ada namanya extension INTL. Kita aktifkan. Di sini masih ada titik koma, kita bisa aktifkan lalu di save aja. Oke, di close. Ini juga di close. Lalu coba kita jalankan kembali. Di sini composer require filament /filament -2 kutip 2 lebih dari 4, berarti versinya itu 4 ke atas kayak gitu, atau minimal versi 4.0 kayak gitu. Nah, wajib kalian hubungkan komputer kalian ke internet kayak gitu. Lalu coba kita enter. Kita tunggu semua prosesnya. Composer design, loading composer. Oke, sudah berhasil, berarti aman. Permasalahannya itu di bagian INTL-nya kita belum aktifkan. Seperti itu. Kita tunggu semuanya sampai beres, dia sedang instalasi. Kita tunggu saja sampai beres. Sedikit lama karena prosesnya lumayan banyak ya untuk kita membuat panel adminnya sendiri di dalam filament sendiri. Mungkin kalau misalkan referensinya kalian bisa baca-baca lagi filament itu untuk apa aja sih sebenarnya kayak gitu. Kalian bisa cari lagi di internet fungsi filament itu untuk apa kayak gitu. Tapi biasa sih di sini saya menggunakan filament ya untuk dashboard adminnya, untuk mempermudah aja. Kita tidak perlu membuat dashboard admin dari awal sebenarnya gitu. Jadi sudah disediakan. Oke, kita tunggu sampai beres. Sedang menginstalasi. Oke, sudah beres semuanya, sudah terinstall semua untuk filemennya sendiri di PC kita segala macam. Ini saya bisa lihat. Kalian bisa lihat di sini semuanya sudah diinstal semua. Di sini untuk bagian filemennya sudah down semua, tidak ada problem segala macam. Nah, langkah selanjutnya kita bisa langsung ke bagian instalasi di sini. Instalasi di sini ada namanya PHP Artisan Filament Install Panelnya. Biar nanti kita bisa menginputkan, biar kita nanti bisa memiliki sebuah panel adminnya kayak gitu. Jadi kita copy lagi bagian PHP Artisan Filament Install panelnya, kita copy lagi, lalu kita paste di sini, lalu kita enter. Nah, di sini ada keterangan what is the panel ID admin. Kita bisa jawab yes aja gitu. Ada yes atau no gitu. Kita pilih yes aja kayak gitu. Ketika ada keterangan admin, kita bisa pilih yes di situ. Oke. Nanti kalian bisa kasih nama tuh di bagian situnya gitu. Jadi kan di sini namanya admin kayak gitu kan. Kita pilih aja gitu antara keterangannya yes atau no gitu. Nah, kita bisa ketikkan admin di sini, oke, gitu. Lalu enter. Oke, di sini ada problemnya kenapa warn error this admin panel provider. Oke, sudah sukses segala macam. Nah, di sini kalau misalkan kita mau memberikan sebuah bintang di bagian GitHub-nya untuk filament, ibaratnya kayak rating atau ulasan. Kalau misalkan kamu mau, pilih yes. Kalau enggak, pilih no aja. Lalu enter. Oke, sudah beres sampai sini. Kayak gitu, sudah beres sampai sini ya. Jika sudah, lanjut kita akan membuat sebuah user adminnya nih sekarang nih gitu. Kita pergi lagi ke bagian sini, ke instalasi. Kita ke bawah. Di bawah itu ada namanya PHP Artisan. Kita cari dulu. Dia akan menggunakan sebuah PHP Artisan Make Filament User.
Sebentar, kita akan cari di mana dia tempatnya. Nah, berarti you can create a new user account ya menggunakan komen. Kalau misalkan kamu ingin menggunakan komen ya perintahnya ini kayak gitu. Itu yang disediakan oleh Filament sendiri kayak gitu. Nanti opennya itu admin kayak gitu. Kita copy aja di bagian sini. Oke, jika sudah kita pergi lagi ke Piscode lalu Ctrl V aja, lalu enter. Nah, di sini dikasih tahu nih perintahnya atau kita mau kasih nama apa sih? Kita mau bikin user atas namanya atas nama siapa gitu. Kalau kamu mau ngikutin saya, boleh kita kasih nama di sini admin aja pada standarnya kayak gitu. Lalu enter. Nah, di sini ada namanya email. Gitu nanti ketika sebuah user dibuat, otomatis ada email kayak gitu. Nah, itu nanti kita boleh langsung masukkan aja kayak gitu. Ibaratnya email addressnya seperti ini, contohnya admin at misalkan ngekos.com. Oke, kalau misalkan ini ngekos 2 deh, ngekos2.com, sorry, ngekos 1, ini RPL 1, ngekos 1.com. Oke, sudah enter. Nah, di sini pasti ada password nih. Passwordnya kita samakan aja dengan nama gitu, jadi admin. Dia nggak akan kelihatan gitu karena dia sifatnya rahasia, jadi kita ketikkan aja admin. Ingat jangan typo, jangan salah juga. Ingat di caps lock-nya itu besar atau kecilnya. Lo enter. Oke, sudah sukses admin ngekos 1.com gitu. Nah, kita bisa langsung kalau misalkan sudah sukses semua atau berhasil gitu membuat akun filamennya, kita bisa ngeceknya nih. Kalian bisa jalankan perintahnya php artisan serve. Oke, lalu enter. Nah, di sini sudah berjalan nih server kita nih, database kita nih. Oke, jika sudah semua, ini kan sudah berjalan nih servernya segala macam untuk server Laravel sendiri. Kalian bisa klik di bagian HTTP portnya ini. Di sini ada perintah untuk kontrol atau CTRL plus klik gitu. Berarti CTRL plus klik itu akan diarahkan ke bagian website IP servernya dari Laravel untuk di bagian filenya gitu yang telah tadi kita buat. Ada namanya nama admin, emailnya itu admin.ngekos1.com dan passwordnya admin. Oke, kita klik di sini, dia akan masuk ke sini. Oke, di sini kita tambahkan lagi keterangan /admin biar kita masuk. Oke, sedang tunggu dulu, kita cek examnya aman tidak. Oke, nah di sini sudah ada ngekos 1 yang tadi kita buat namanya ngekos 1 untuk dari database kitanya gitu. Untuk emailnya sendiri kita masukkan tadi namanya apa, admin at ngekos1.com, passwordnya admin. Jadi kita bisa centang aja remember me nya lalu sign. Oke, sedikit agak lama. Oke, sudah masuk di sini dashboard yang telah kita buat nanti untuk bagian adminnya di sini kayak gitu. Di bagian sini sudah masuk semua kan kalian ya. Jangan lupa ini di bagian sini ditambahkan /admin kayak gitu. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kita akan sekarang membuat codingannya resource untuk model city.php dulu nih. Gitu. Mungkin kalian akan bingung seperti apa gambarannya, tapi di sini akan saya jelaskan. Kita akan intinya akan membuat codingan CRUD-nya nih gitu untuk model city.php. Bisa kalian lihat di filenya di resource, lalu ada nanti di dalam fileman itu ada getting started. Kita wajib membuat resource, kita copy aja nanti. Oke, gitu. Kita buka sekarang. Oke, ya. Jadi di bagian nanti instalasi ini gitu, kita akan membuat sebuah CRUD-nya yang tadi saya jelaskan di awal gitu. Kalian bisa langsung pergi ke fileman aja di sini gitu. Di bagian fileman di sini ada namanya resource. Kita bisa klik resource, lalu kita bisa untuk pilih di bagian getting started-nya resource mana? Oke, di sini udah bagian resource, udah paling atas segala macam. Resource mana resource? Oke, resource, terus kita pilih di bagian creating record, editing untuk membuat custom. Oke, itu custom bagian ini.
Oke, di sini di bagian overview, di sini ada namanya untuk membuat sebuah model dari filament tersendiri kayak gitu. Nanti nama customer ini kita sesuaikan dengan nama bagian-bagian yang telah kita buat di bagian sini. Kita bisa lihat nanti kita akan membuat semua table di sini, kita akan buat semuanya. Jadi kita langsung pergi ke ini, copy dulu aja untuk bagian PHP Artisan Filament Research customernya, lalu kita buka Visual Studio Code-nya kayak gitu. Ini kita boleh matikan dulu ya, matikan dulu atau berhentikan dulu untuk bagian server dari Laravel-nya sendiri, bisa Ctrl C. Oke, jika sudah lalu kita pastekan saja. Di sini PHP Artisan Filament Resort. Nah, customernya kita ganti karena tadi saya di awal itu akan membuat city dulu gitu sesuai dengan step awal kita membuat migration dan model. Jadi di sini kita akan masukkan namanya city. City gitu. Oke. Jadi PHP Artisan Make _2 filament min resort spasi city. Lalu jika sudah kita bisa enter. Oke, di sini ada title segala macam. Untuk bagian what is the title? Titelnya itu apa di sini gitu. Oke, di sini ditanyakan sebuah title atau modelnya. Modelnya bernamanya apa? Nah, oke, kita bisa inputkan di sini ketika perintah name saja. Di sini apakah kamu ingin resource-nya itu sebagai what you like to generate read only view page for the result. Kita bisa jawab yes aja. Konfigurasi generate-nya database-nya yes. Oke, jika sudah, maka di sini di bagian filament-nya kita bisa tutup dulu bagian sini. Oke, di sini ada namanya di apps. Di apps itu ada namanya filament. Filament itu di sini sudah terbuat bagian foldernya. Di situ ada apa saja. Nanti di dalam page-nya itu, di dalam halamannya itu terdapat ada table. Di sini ada table city resource dan di dalam halaman page-nya itu terdapat ada create, edit, list dan view kayak gitu. Oke, nanti kita akan fokus tetap di sini dulu aja. Sebelum itu kita boleh cek dulu di bagian filament-nya sebelum kita sebelum kita ngecek di bagian filament. Sebelum kita cek di bagian filament di sini gitu. Nanti di sini kan tidak ada, cuma ada dashboard aja nih. Gitu. Kita bisa ini karena belum jalan servernya, kita jalankan dulu, wajib kita jalankan dulu. Buka Visual Studio Code, ketikkan PHP Artisan Serve. Enter. Oke, sudah jalan. Baru kita refresh. Oke, ini udah ada ya. Ini udah ada bagian citis gitu. Oke, di bagian citis udah ada. Tadinya kan belum ada gitu. Jadi kita pertemuan kali ini cukup sampai sini dulu aja. Nanti kita akan bertemu kembali ketika langsung tatap muka. Oke, nanti kita baru isi untuk di bagian citis-citisnya. Kayak gitu. Nanti sebelum kita masuk ke step berikutnya mungkin akan saya review dulu segala macam apakah ada error atau tidak gitu. Oke, sekian dari saya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.